entire screen. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Kok Nah nggak ini bisa? sudah mulai. Udah kelihatan ya, Pak? Sudah. Yang lain sudah. Takutnya koneksi yang bermasalah. Sudah, Udah. Pak. Sudah, Pak. Pak, saya Oke. izin off cam ya. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di room Google Meet malam ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik atas kesempatan saya untuk menyampaikan materi malam ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ritonga yang pada kesempatan hari ini akan menyampaikan materi tentang dana alokasi khusus. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi hari ini. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan, di mana sebelumnya kita sudah tahu bahwa dana perimbangan dibagi menjadi 3, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun bidang yang didanai oleh dana alokasi khusus yaitu sejak tahun 2006 ada 7 bidang pelayanan pemerintahan yang mendapatkan dana alokasi khusus, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintahan, pertanian, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup. Hingga pada tahun 2012 ada 19 bidang pemerintah yang didanai oleh dana alokasi khusus. Dari ke-19 bidang tersebut, pemerintah lebih memfokuskan pada 3 bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, di mana ketiga bidang tersebut mendapatkan alokasi dana khusus sekitar 3/4 dari dana alokasi khusus yang diberikan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis dana alokasi khusus dibagi menjadi 3, yaitu dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, dan hibah ke daerah. Dana alokasi fisik berdasarkan UU HKPD adalah dana yang digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah, di mana dana ini dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional. Dana fisik terbagi melalui beberapa tema atau fokus, yang mana setiap fokus terdiri dari beberapa bidang pembangunan setiap tahunnya. Contohnya dalam APBN tahun 2023, dana alokasi khusus fisik dibagi menjadi beberapa topik, yaitu dana alokasi khusus fisik mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan pendidikan sanitasi. Lalu kedua, dana alokasi fisik mendukung konektivitas daerah. Yang ketiga, ada dana alokasi khusus fisik mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Lalu keempat, ada dana alokasi fisik mendukung ketahanan pangan. Terus, dana alokasi khusus non-fisik berdasarkan UU HKPD, dana alokasi non-fisik merupakan bagian dana yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Dana
Dana alokasi non-fisik dialokasikan berdasarkan jumlah sarana dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap dasar publik yang semakin berkualitas. Secara rinci, dana alokasi non-fisik tahun 2023 dibagi berdasarkan jenis sebagai berikut. Ada dana alokasi non-fisik bantuan operasional sekolah atau BOS, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, lalu ada bantuan operasional penyelenggaraan BOP, pendidikan kesetaraan, dan terakhir ada tunjangan guru aparatur sipil negara ASN daerah. Lalu ketiga ada hibah ke daerah. Hibah ke daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hibah daerah ini dibagi secara rinci sesuai dengan sumber pendanaan yang terdiri dari 1. Pinjaman luar negeri yang diterus hibahkan, 2. Hibah luar negeri yang terus dihibahkan, dan 3. Penerimaan dalam negeri yang dihibahkan. Contohnya dalam APBN 2003, program hibah ke daerah diarahkan untuk mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, serta jalan daerah. Lalu ada sinkronisasi dalam pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah. Dan terakhir, dana hibah digunakan untuk menguatkan peran hibah kepada daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipasi atas perubahan kondisi perekonomian. Selanjutnya ada penentuan daerah yang mendapatkan dana alokasi khusus. Dalam menentukan daerah yang menerima dana alokasi khusus ini dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu kriteria umum atau kemampuan keuangan suatu daerah, kriteria khusus atau karakteristik wilayah, serta kriteria teknis atau kondisi infrastruktur daerah. Di mana kriteria umum ini berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah ini dihitung melalui indeks fiskal neto. Lalu kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang dimaksud antara lain adalah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. Lalu yang terakhir ada kriteria teknis. Kriteria teknis ini didasarkan pada pertimbangan yang ditentukan oleh Departemen Teknis atau Kementerian Negara dengan menggunakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada setiap bidang di suatu daerah. Lalu, jika suatu daerah dikatakan layak untuk mendapat dana alokasi khusus, ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima dana alokasi khusus, yaitu daerah penerima dana alokasi khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana alokasi khususnya di dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Kedua, ada daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam anggaran pendapat belanja daerah sekurang-kurangnya 10% dari besaran dana alokasi khusus yang diterima. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik. Lalu yang terakhir ada kepala daerah penerimaan dana alokasi khusus harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana alokasi khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, baik, silakan dari audiens yang hadir. Jika ingin bertanya, silakan biar kita diskusikan nanti.
Ayo, silakan. Apa sudah cukup jelas? Kalau cukup jelas berarti Bapak yang akan bertanya. Tentu secara acak ke siapa saja. Sekarang kesempatannya teman-teman dulu. Jika memang ada yang kurang jelas, pertanyakan. Aisyah, boleh nanya nggak? Silakan Wiwit Sukma. Boleh, Wit. Boleh nanya, menurut Aisyah, kira-kira dana alokasi khusus ini itu udah cukup efektif nggak untuk apa namanya, untuk mencapai tujuannya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jelas ya pertanyaan dari Wiwit, Siti Aisyah? Jelas, Pak. Oke, yang lain. Silakan yang lain. Atau Bapak yang akan bertanya seperti biasa. Karena kalau tidak ada yang bertanya, anggapannya berarti paham ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak akan coba bertanya ke teman-teman yang hadir atau yang join. Ada Elsa Dwi Leonita. Ada Elsa Dwi. Ada, Pak. Oke. Bapak ulangi kembali. Elsa mau bertanya atau ditanya? Aku mau tanya, Pak. Tadi Gimana? kan dijelaskan, aku mau tanya. Oke, silakan. Di PPT itu kan ada kan tuh dari 19 bidang tersebut pemerintah lebih memfokuskan pada 3 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kenapa pemerintah memfokuskan pada ketiga bidang tersebut dari 19 bidang? Jelas nggak, Aisyah? Jelas, Kak. Oke, makasih. Oke, yang lain. Oke, Bapak lanjut kalau tidak ada yang bertanya ya. Ada Dika Ainun Mitswah. Ada Dika? Oke, nggak ada. Putri Rahayu. Iya, Pak. Mau bertanya atau ditanya, Putri? Saya mau nanya. Oke, silakan. Volumenya dikencengin dulu ya. Sepertinya suara terlalu kecil. Ya. Saya mau tanya terkait ini yang kata anggaran makan siang gratis itu kan rencananya mau direvisi ya. Nah, itu dampaknya nanti untuk pengalokasian dana itu gimana ke depannya?
Jelas nggak Aisyah pertanyaan? Pertanyaannya Kak Putri, dampak dari revisi anggaran makan siang ya Pak? Iya, yang pengalokasiannya itu nanti gimana? Karena kan ini udah berjalan, tapi direvisi gitu kan dananya. Oke, bisa ditulis di kolom komentar nggak Kak? Iya, kasih. Oke, sementara 3 dulu ya. Teman-teman yang lain kalau memang ada yang ingin bertanya atau nanti Bapak yang akan bertanya, disiapkan saja. Oke, sebelum kita dengarkan jawaban dari Siti Aisyah, Bapak coba menjelaskan kembali apa yang tadi dipaparkan oleh Siti Aisyah terkait dengan dana alokasi khusus. Oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa dana alokasi khusus ini adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi di setiap wilayah negara di setiap wilayah yang ada di negara Indonesia tanpa terkecuali siapapun dia, baik itu daerah yang istimewa ataupun daerah yang tidak istimewa, tetap kemungkinan besar akan dapat dana alokasi khusus ini. Akan tetapi tentu akan ada perbedaan yang jelas antara satu daerah dengan daerah yang lain. Terus selain tadi karena ada dasar penetapannya atau ketentuan berapa besarannya DAK ini, tentu juga ada hal-hal yang menjadi indikator bagi pemerintah dalam menetapkan besarannya untuk daerah A, daerah B, daerah C. Tapi yang bisa kita pahami secara normatif adalah diberikannya dana ini sama tujuannya dengan dana alokasi umum, dana bagi hasil, tujuannya sama dalam konteks memeratakan atau membuat pemerataan pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Jadi niatnya sama, nggak akan berbeda. Jadi besar kemungkinannya dari sisi jumlah atau besaran dari dana alokasi khusus ini bagi daerah maju biasanya akan lebih kecil dibandingkan dengan dana daerah yang sudah lebih maju. Karena tadi niatnya kan pemerataan pembangunan. Ya berarti yang masih tidak maju itulah yang perlu dapat banyak dibandingkan dengan daerah yang sudah maju. Tentu sama jadinya dengan DAU dengan DBH. Akan tetapi ada indikator yang jelas dari pemberian DAK ini. Selain tadi ada ketentuan kriteria umum, khusus, dan teknis, ternyata ada juga misalnya ketentuan yang ditetapkan antara pemerintah dengan DPR misalnya, bahwa daerah ini harus dapat nih. Daerah ini harus dapat nih, misalnya pemerintah dengan DPR melakukan katakanlah rapat misalnya. Menyatakan misalnya daerah pesisir atau daerah perbatasan dengan negara lain harus mendapatkan dana alokasi khusus misalnya. Nah, tentu itu haknya pemerintah dengan DPR untuk yang pertama bagi pemerintah untuk menganggarkan, sementara bagi DPR untuk menyetujui. Nah, bukan berarti ketika pemerintah mengalokasikan atau menganggarkan sebuah program yang tadi untuk memberikan DAK ke daerah-daerah di pesisir, di daerah perbatasan, daerah terpencil misalnya, pemerintah langsung setuju misalnya, belum tentu. Tentu ada mekanisme yang seperti biasa kita sebutkan dengan birokrasi. Namun besar kemungkinan mereka akan dapat.
ya pasti sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang tentunya punya potensi akan sumber daya alamnya, tapi mereka tidak mampu mengelola, maka DAK itu bisa jadi akan menjadi sebuah opsi yang sangat nyata bagi daerah tersebut. Misalnya seperti daerah pesisir, atau pesisir itu kan dekat-dekat laut lah misalnya. Namanya dekat laut, besar kemungkinannya kan ekonomi rakyatnya itu adalah dari laut. Besar kemungkinan mereka itu pekerjaannya semua nelayan. Kalau mereka nelayan, tentu apa kesulitannya kan gitu. Sebuah daerah yang memang pekerjaannya nelayan, bisa jadi di daerah itu nelayan punya kesulitan, misalnya ikannya banyak, tapi cara nangkapnya mereka bingung biar dapatnya banyak. Oke. Ada yang nggak bingung cara nangkapnya, oke, tapi bingungnya di mana? Menjualnya kemana? Itu yang bingung. Sehingga kalau Bapak bilang di dekat-dekat sekitaran rumah Bapak, daerah Bapak di kabupaten, karena kebetulan dekat laut, dibuatkanlah tempat pelelangan ikan. Jadi orang yang melaut itu gampang langsung menjual ke tempat pelelangan itu, selesai, nggak capek-capek harus menjual ke orang-orang pribadi misalnya, yang kadang belum tentu laku kan gitu. Oke. Kadang itu problemnya. Ya, karena kan jelas kalau rumahnya atau orangnya tinggal di dekat laut, yang namanya ikan pasti kan sudah makanan sehari-hari. Kan gitu ya. Jadi mau beli pun bisa jadi bosan. Dan berharapnya orang yang datang atau orang yang lewat misalnya, kan hal-hal seperti itu kan kadang yang bikin nelayan itu menjadi bingung mau dikemanakan nih ikannya nih. Nah, bisa jadi tadi selain tadi membuatkan tempat pelelangan ikan, ya bisa juga pemerintah itu menggelontorkan dana alokasi khusus misalnya untuk memberikan penyuluhan kepada para orang yang tinggal di sekitar situ, katakanlah nelayan itu, untuk mengelola dengan produk yang lain tuh ikan yang tadi didapat. Kalau misalnya nggak laku, misalnya menjadi ikan asin, kan tentu itu perlu bagi mereka bagaimana caranya biar itu menjadi ikan asin yang berkualitas. Jadi jangan dikira asal-asalan tuh kan gitu. Jadi kalau nggak laku udah jemur aja jadi ikan asin, belum tentu. Ada caranya, ada tekniknya, nggak semua orang bisa. Buktinya hanya sebagian orang yang produksi ikan asin kan gitu. Tidak banyak orang, padahal di sekitar laut sana ya banyak nelayan itu. Ya, bisa jadi karena nggak bisa. Bisa jadi ada alasan lain, bukan nggak bisa. Tapi hal-hal seperti itulah yang perlu disampaikan atau dilakukan oleh pemerintah. Tapi jangan pula beranggapan bahwa untuk membangun TPI itu misalnya harus menggunakan dana alokasi khusus, ya enggak juga. Bisa dari dana yang lain asalkan ada kan gitu, asalkan disetujui. Tapi balik lagi seperti yang tadi disampaikan, besar kemungkinan dana ini akan diterima daerah yang lebih kurang maju, akan lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang sudah lebih maju. Karena tadi salah satu indikator penentuannya adalah di kriteria umum. Besarannya DAK yang akan diterima sebuah daerah itu dilihat dari indikator PAD-nya ditambah DBH dan DAU-nya dikurangi dengan gaji PNS. Kalau sekarang kan seperti biasa yang kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, struktur ASN kita itu berubah. Yang tadinya hanya ASN aja, sekarang ada P3K. Ya tentu termasuk itu berarti gaji ASN itu sudah termasuk P3K, dan termasuk juga gaji ke-13-nya, THR-nya, dan tunjangan yang lainnya.
yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ya tentu indikatornya itu ya jumlah ASN-nya. ASN-nya itu ya yang 2 kategori tadi. Ya semakin banyak berarti ya besar, kalau semakin banyak ASN-nya berarti semakin sedikit kemungkinannya dapatnya nanti. Ditambah lagi semakin kalau semakin kecilnya dana penerimaan yang diterima oleh daerah, ASN-nya banyak, ya itu semakin kecil lagi kan gitu. Namun itu tidak menjadi indikator atau penentuan mutlak dalam menentukan besarannya DAK itu. Oke, jadi tidak menjadi ukuran karena tadi ada kriteria lain, ada kriteria khusus. Khusus misalnya seperti yang disebutkan tadi. Khusus daerah pesisir dapat DAK sekian. Khusus daerah Nangro Aceh Darussalam. Sekarang daerah istimewa Aceh ya. Daerah Papua misalnya. Karena 2 daerah ini adalah daerah yang masih dalam kondisi konflik. Misal, kan sekarang kan kalau Aceh kan udah nggak konflik, tapi tinggal Papua yang konflik. Sehingga mereka memperoleh dana itu harus ada khusus untuk itu misalnya. Karena pemerintah daerah sana itu kan perlu bagaimana menangani para pemberontak-pemberontak ini. Misalnya, bagaimana menanggulangi kerusakan yang dibuat oleh para pemberontak ini. Misalnya. Atau yang lain misalnya daerah transmigrasi misal, perlu nggak DAK ke situ? Sebetulnya perlu. Kita tahu teman-teman bisa melihat kilas balik ke belakang sejarah beberapa daerah di negara kita itu. Bapak kasih contoh Lampung misalnya. Lampung itu banyak orang transmigran ke situ. Oke, ke Lampung ya. Kalau teman-teman tanya teman-teman yang berada di Lampung, bisa jadi orang Jawa semua tuh berapa daerah misalnya orang Jawa semua karena memang transmigrasi ke sana. Perlu nggak DAK ke situ? Ya sebetulnya perlu untuk membangun kemajuan di daerah itu. Nah itu kalau dia daerah transmigrasi, bukan urban ya. Ada lagi misalnya daerah yang terdampak konflik. Pasca konflik misalnya, ya namanya kita tidak berharap, tapi ini kan hanya contoh. Anggaplah misalnya negara kita itu seperti Palestina sekarang yang lagi dijajah sama Israel. Itu kan hancur kan daerahnya kan, hancur rumah-rumahnya, jalannya dan sebagainya. Sehingga perlu nggak DAK? Ya sangat perlu untuk membangun itu misalnya kalau sudah selesai kan pasca konflik, daerah pasca konflik. Itu yang dijadikan sebagai acuan. Kriteria khusus tuh. Kalau teknis tentu ada kepentingan-kepentingan yang memang diperlihatkan oleh pemerintah pusat kita. Kenapa harus saya berikan ini? Kenapa harus saya berikan ini? Bisa jadi karena ini program pemerintah pusat yang menjadi program strategis nasional yang harus dikerjakan, harus tuntas selama periode ini misalnya. Bisa jadi itu harus dikerjakan atau ditambah misalnya ininya. Contoh sederhana, stunting. Kesehatan kan tadi disinggung ya. Kenapa titik fokus pemerintah itu salah satunya adalah kesehatan. Karena kesehatan itu khususnya stunting menjadi program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus didukung oleh daerah. Mau tidak mau daerah itu harus mengerjakan itu. Dan mau tidak mau pemerintah pusat juga harus menggelontorkan dana untuk itu. Namun prakteknya kadang yang menjadi problem. Problemnya di mana? Pemerintah pusat kita itu mencatatkan misalnya data stunting di negara kita misalnya 1 juta misal. Ternyata ketika kita ke daerah, ini fakta yang Bapak temukan ya waktu di lapangan, pernah pada saat KKN, kan sering berbincang-bincang dengan kepala desa. Apa sih program yang dibuat di desa ini? Oh ini stunting. Itu problem sebetulnya. Secara kebijakan nasional merupakan program strategis nasional, bagaimana mengentaskan stunting itu, menyelesaikan stunting di Indonesia. Ya salah satunya sekarang masih berlanjut kan.
Dengan adanya makan bergizi gratis itu adalah salah satu cara pemerintah mengatasi stunting. Ya, dulu juga begitu. Masalahnya di mana? Sekarang begini, katakanlah Reni misalnya. Ini misalnya Reni itu punya anak misalnya. Anaknya kurus. Padahal Reni itu kerja gajinya 2 digit misal. Tapi kebetulan anaknya kurus. Oke, dilihat oleh orang puskesmas, orang desa. Itu pasti dikiranya stunting. Itu banyak kejadian seperti itu. Reni terima nggak kira-kira? Nggak terima. Begitu juga yang lain. Nggak usah harus yang gajinya 2 juta, yang 2 digit. Katakan misalnya Isma punya anak, anaknya kurus. Terima nggak kira-kira anaknya dibilang stunting? Nggak terima. Karena itu menjadi problem. Jadi dia nggak mau lapor bahwa anaknya stunting. Ada juga dari sisi kesehatannya anaknya nggak stunting tapi dikira stunting. Itu problemnya. Makanya antara data pemerintah pusat dengan daerah itu nggak sinkron. Oke. Bapak sering bertanya ke desa itu. Desa menyatakan, Bapak tanya ya, di desa ini emangnya ada berapa kakak yang mengalami stunting, Pak? Sebetulnya gini Pak, di desa ini nggak ada yang kena stunting. Tapi data pemerintah kita itu, pemerintah pusat ada banyak. Itu kondisi real di lapangan. Sehingga pemerintah tetap mau tidak mau kan gitu. Kita nggak usah jauh-jauh. Artinya itu kan hanya bicara data statistik. Yang real dari pemerintah itu salah. Kita nggak usah jauh-jauh. Memang kita nggak bisa bilang gampang mengatasinya. Karena ini berlangsung hampir setiap tahun. Setiap periode di pemerintahan siapapun. Kita bicara dari jumlah penduduk aja. Pernah nggak teman-teman mendengar jumlah penduduk yang valid dari negara kita, dari pemerintah? Nggak pernah, pasti disebutkannya misalnya dari 270 juta jiwa, 280 juta jiwa. Kapan itu valid? Kita nggak tahu. Sementara kenyataan di lapangan, per hari ini ada orang yang meninggal berapa di Indonesia, termasuk yang di luar negeri. Dan berapa yang lahir per hari ini? Pernah nggak diupdate? Kan enggak. Kalau diupdate bisa nggak? Tentunya harus tersistem. Misalnya kalau dia lahiran di rumah sakit, langsung update di rumah sakit. Tapi kan ada yang lahirannya di bukan di bidan desa. Bidan desa mungkin nanti bisa juga difasilitasi alat atau sistem misalnya. Kalau di ibu-ibu yang suka bantuin orang lahiran, bukan dukun ya, bukan dukun beranak ya. Misalnya apa tuh ibu-ibu, kan suka ada tuh di kampung-kampung yang suka bantuin orang tua yang mau lahiran itu tanpa harus ke bidan, ada. Itu kan masa dia menggunakan sistem enggak? Ngerti juga enggak, mungkin saja begitu. Kalau klinik misalnya bisa saja klinik difasilitasi untuk menghitung berapa yang lahir. Yang meninggal mungkin orang kelurahan lebih gampang. Harus tahu atau RT-nya yang punya ini. Artinya update satu data. Padahal kan sekarang kita gampang. Informasi itu kan sekarang kita menggunakan apa-apa ininya KTP. Apa-apa ininya sekarang KTP. Nah, pertanyaannya kan sekarang anak yang baru lahir kan nggak punya KTP juga. Harus menunggu 17 tahun baru punya KTP. Bagaimana menghitung jumlah manusia yang ada di negara kita? Sama halnya seperti tadi, jumlah orang yang mengalami stunting di sebuah daerah. Isma aja nggak terima anaknya dibilang stunting. Tapi data pemerintah, ini hanya contoh ya, data pemerintah di daerah-daerah itu banyak. Kan jadi bertolak belakang ketika di era Presiden Jokowi misalnya, perekonomian kita itu sukses, pengangguran ini misalnya. Tapi ternyata di era Prabowo sekarang kita itu nggak sukses, banyak orang yang masih kelaparan di negara ini, makanya ada perlu makan bergizi gratis itu. Artinya data yang kemarin itu bagaimana kan gitu. Ya hal-hal seperti itu berkaitan dengan bagaimana sistem yang ada di pemerintah kita. Iya, kita nggak bisa salahkan secara ini ya, logika sederhananya seperti tadi.
Bagaimana mau update jumlah jiwa aja di negara kita? Kita tahu per hari ada berapa orang meninggal dan juga yang lahir. Mungkin nggak terupdate. Ada nggak sistemnya? Kan teman-teman bisa lihat, orang yang baru lahiran dia update nggak ke pemerintah misalnya, saya nambah anak 1 misalnya. Kan nggak ada tuh. Begitu juga yang meninggal. Ya hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kenapa kriteria-kriteria umum seperti tadi itu, kriteria khusus seperti tadi itu menjadi problem ketika ditetapkan besarannya DAK kalau data itu tidak valid. Nah, makanya ada kriteria teknis, dilihat seperti apa kebutuhannya daerah ini misalnya. Sama seperti DAU dan DBH kemarin. DBH misalnya dibagikan 10% untuk pemerintah pusat, 90% untuk daerah. Tetap dilihat daerah mana yang menjadi penghasil terbanyak sumber daya alam itu yang akan dibagikan. Dia yang dapat lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang tidak menghasilkan. Padahal tadi persentasinya jelas. Ya, tidak disamaratakan. Ada aturan lain yang di bawahnya yang mengatur DBH itu, sama halnya seperti DAK ini. Ada aturannya yang lain di luar tadi kriteria-kriteria tadi. Yang disebutkan kriteria umum tadi, PAD ditambah DBH ditambah DAU dikurang gaji ASN misalnya. Sekian. Belum tentu. Tapi kita perlu tahu sebagai orang yang berada di luar pemerintah, penetapannya ya kurang lebih seperti inilah opsinya. Oke. Boleh kita dengarkan dulu jawaban dari Siti Aisyah di Tonga untuk pertanyaan yang tadi sudah masuk. Waktu kita sangat mepet, tinggal 14 menit lagi kurang lebih. Silakan Siti Aisyah. Baik Pak, saya izin menjawab pertanyaan Wiwit. Tadi pertanyaannya, kira-kira DAK sudah cukup untuk memenuhi tujuannya atau belum ya? Menurut saya, kalau dilihat dari secara teori, dana alokasi khusus itu sudah cukup untuk memenuhi tujuannya. Karena dari artikel yang pernah saya baca tuh, dana alokasi khusus itu dibuat karena dana alokasi umum tuh lebih difokuskan ke anggaran belanja daerah. Sedangkan kalau dana alokasi khusus ini difokuskan untuk pemerataan daerah. Namun tentu saja pasti ada tantangannya ya, di setiap daerah tuh beda-beda. Bisa jadi yang menghambat tuh dari penggunaan dana alokasi khususnya yang kurang tepat, atau kapasitas daerahnya yang setiap tahun bertambah, kayak jumlah penduduknya bertambah atau lain sebagainya, serta kurangnya monitoring dan evaluasi. Cukup nggak, Wiwit? Cukup jelas, Aisyah. Makasih ya. Sama-sama. Lalu saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Elsa. Kenapa pemerintah lebih memfokuskan tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam dana alokasi khusus? Karena ketiga bidang itu bisa dikatakan salah satu jalan menuju daerah yang maju. Kenapa? Karena jika pendidikan dijadikan investasi negara dalam jangka panjang, maka sumber daya manusianya juga akan bagus. Lalu untuk kesehatan bisa dikatakan sebagai fondasi untuk produktivitas dan kesejahteraan di daerah tersebut. Terakhir, ada infrastruktur juga bisa dikatakan sebagai pengerat pertumbuhan ekonomi dan pemerintah pembangunan. Gimana, Kak Elsa? Iya, cukup. Makasih, Aisyah. Sama-sama. Lalu yang terakhir untuk Kak Putri. Sebelumnya maaf ya Kak, saya kurang paham dengan pertanyaannya, tapi izin saya menjawab sesuai pengetahuan saya aja. Revisi anggaran untuk program makan siang gratis yang sudah berjalan direvisi tentu memiliki beberapa dampak dalam pengalokasiannya, seperti adanya penyesuaian prioritas anggaran revisi yang mengharuskan pemerintah menyesuaikan kembali prioritas pengeluarannya. Terus juga ada pengaruh akan berdampak juga terhadap penerimaan manfaat.
Jika anggaran direvisi dan dikurangi, dampak yang bisa dirasakan langsung itu oleh penerima programnya. Misalnya dari jumlah penerimaannya, kualitas layanannya, serta cangkupan program tidak bisa diperluas. Cukup nggak Kak Putri? Apa ada yang kurang jelas? Jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Gini ya, Bapak sering mengulang ke teman-teman itu, jangan sampai nggak tahu lagi bahwa anggaran itu prosesnya itu 2,5 tahun ya. Tahun pertama itu di siklus pertama, siklus anggaran itu adalah perencanaan. Oke, katakan untuk 2025 direncanakannya sekarang 2024 nih. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi dirubahnya, ada rencana dirubahnya makan gratis, makan bergizi gratis tadi. Dibuatnya sekarang, direalisasikannya atau dikerjakannya nanti di 2025. Itu tahun keduanya. Pelaporannya di 2026. Setengah tahun di 2026. Nah, terkait pertanyaan tadi makan bergizi gratis, kalau ada revisi, ya sebetulnya sudah direvisi, bukan lagi wacana. Karena kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena Presiden sendiri yang langsung ngomong. Kita bakal revisi yang tadinya 15.000 menjadi 10.000. Itu dampaknya bagaimana? Ya kita belum bisa lihat dampaknya karena belum dilakukan. Kenapa? Karena ini kan masih proses perencanaan, sekalipun dalam prakteknya sudah disetujui anggarannya untuk dilakukan di 2025. Jadi kita lihat nanti 2025 kira-kira 10.000 bergizi enggak kan gitu. Jangan-jangan dapatnya cuma nasi uduk pakai bawang goreng misalnya. Ya, kita nggak tahu karena memang coba bayangkan harga 10.000 mau di ini. Tapi memang setiap daerah yang ada di kita itu kan berbeda-beda harga produk pangan. Ada yang murah, ada yang udah mahal. Di daerah kita Provinsi Banten lah, nggak usah jauh-jauh. Mungkin setara 10.000 itu nasi uduk lah kan gitu. Kira-kira nasi uduk apa sih isinya? Dapat nggak kira-kira susu? Kalau kita mau bicara bergizi gratis. Dengan budget 10.000 kira-kira dapat nggak? Menurut logika teman-teman. Halo, dapat nggak kira-kira? Kalau kita jawab pertanyaan yang tadi masalah direvisinya, kira-kira dampaknya seperti apa? Nah, teman-teman bisa lihat, apalagi daerah Jakarta misalnya, kalau ada orang yang mendapatkan itu di Jakarta. Kita di Banten aja, ya, kira-kira 10.000 dengan dapat susu, makanan apa tuh? Susu apa itu kira-kira? Dapat nggak? Itu logik cara berpikir sederhana aja. Kita mau buat makan bergizi gratis 10.000 budgetnya. Belum kita bicara yang aneh-aneh, misalnya 10.000 itu yang dari atas nyampe ke bawahnya bisa goceng lagi ntar. Itu kita nggak tahu, tapi banyak sering kita dengar berita atau informasi seperti itu, dan itu real. Sekalipun kita nggak pernah melihat secara nyata, tapi itu real karena banyak kasusnya di Indonesia ya. Oke, gitu ya. Siapa tadi pertanyaannya? Punya siapa? Putri Pak. Oke, itu Putri dan yang lainnya. Dan tentunya DAK, DAU, DBH itu semuanya sama niatnya dari pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Besarannya pasti variatif, nggak sama setiap daerah. Hanya saja yang bisa Bapak pastikan itu adalah karena tujuannya memeratakan, berarti yang belum merata, yang masih sedikit itu pasti yang akan dapat banyak dibandingkan dengan daerah yang sudah maju. Oke,
Itu poinnya dari dana alokasi khusus ini. Tentu tidak semudah apa yang Bapak sampaikan, ada indikator-indikator lain yang sama seperti DAU dan DBH yang teman-teman perlu pahami juga. Nanti Bapak share materinya, termasuk contoh-contohnya ada nanti di materi Bapak kalau teman-teman mau melihat seperti apa. Hanya saja tahun lama. Kan tetapi yang nggak berubah ya DAU, DAU, DAK, DAK, DBH, DBH. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Dan minggu depan materi kita, materi terakhir terkait dengan pengukuran kinerja sektor publik. Seperti biasa Bapak hanya mengingatkan tidak ada paksaan bagi teman-teman yang mau maju. Nah, tapi ingat ini adalah bagian dari tugas pengukuran kinerja sektor publik. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Atau oh ya, Siti Aisyah itu nggak ditutup dulu presentasinya? Baik, Pak. Jadi kesimpulannya, dana alokasi khusus merupakan salah satu instrumen penting dalam transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi prioritas nasional. Tujuan utamanya adalah mengurangi kesengajaan antar wilayah, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bukan kesengajaan ya, kesenjangan. Baik, Pak. Oke. Bukan kesengajaan, nanti pemahamannya beda tuh, kesengajaan dengan kesenjangan. Oke. Itu yang bisa kita bahas per hari ini. Kalaupun ada yang ingin dipertanyakan, kita gunakan WA Group sebagai alat komunikasi ya. Bapak coba share materi dana